Siapa John Kilbride? John Kilbride, anak usia 12 tahun, adalah anak tertua dari 7 bersaudara. Siapa John Kilbride? John Kilbride adalah anak Patrick dan Sheila Kilbride, anak laki-laki yang seperti matahari dengan rambut kecoklatan dan mata yang besar. Ia memiliki kebiasaan bersiul saat berjalan. Sabtu pagi, 23 November 1963, John berbelanja untuk neneknya yang rumahnya tidak jauh. Ia kembali ke rumahnya di Ashton sebelum makan siang. Setelah makan siang, 3 orang teman John mengajaknya menonton The Mongols ke bioskop pavilion. Jam 5 sore, The Mongols selesai diputar. John dan teman-temannya pergi ke pusat kota. 1 jam sebelum film The Mongols selesai, Myra mengenakan wig hitamnya dan mengikatkan scarf di kepalanya. Ia melakukannya di dalam mobil. Ia dan Brady berkendara menuju pusat kota. Sesampainya di sana, Brady dan Myra mencari korban pembunuhan selanjutnya. Cukup lama berkeliling mencari korban yang cocok, kepala Myra mulai berkeringat dan wignya mulai bergeser. Myra bergegas menuju toilet. Ia merapikan wignya dan riasan wajahnya. Sekeluarnya dari toilet, Brady berbisik ke telinganya. Ia sudah menemukan korbannya. Brady menunjuk John yang duduk sendirian. Ia duduk sambil memakan biskuit yang dibelinya dari menjadi porter sore hari itu. Sambil bergandengan tangan, Brady dan Myra mendekati John. Mereka menawarkan mengantarkan John pulang dan akan memberinya sherry, sejenis wine, setelah John membantu mereka mencari sarung tangan Myra. John mengiyakan tawaran mereka. Myra menyetir mobilnya menuju Cedarworth Moor. John duduk di kursi penumpang di sebelah Myra sambil memandangi daun-daun yang berguguran. Brady duduk di belakang John sambil menepuk-nepuk saku jaketnya. Senar dan pisau lipatnya sudah siap. Sesampainya mereka di Cedarworth, Brady mengajak John mencari sarung tangan. Sementara Myra memutar balik mobilnya dan berkendara tanpa arah selama kurang lebih 1 jam. Saat Myra berputar-putar tanpa arah, Brady memulai rencananya. Ia memperkosa John dan membunuhnya. Alih-alih menggorok John, Brady menjekiknya dengan senar karena pisaunya tumpul. Setelah membunuh John, Brady mengepalkan tangannya ke langit dan meneriakkan, "Rasakan itu bangsat!" Di tengah-tengah keheningan malam di Cedarworth. Ia menantang Tuhan untuk menghentikannya dan menunjukkan keberadaannya. 4 hari setelah membunuh John, Brady dan Myra kembali ke TKP. Mereka memeriksa apakah kuburan John masih seperti terakhir kali mereka tinggalkan. Hilangnya John mendorong 2.000 relawan membantu melakukan pencarian dan membagikan poster. 7.000 pernyataan diambil oleh polisi dan koran lokal memuat berita hilangnya John. Brady tersenyum lebar saat membaca berita hilangnya John. John seakan hilang tanpa bekas. Koran lokal kemudian mengundang paranormal asal Belanda, Emil Crozet, yang membantu polisi mencari orang hilang. Sayangnya, ramalan Emil tidak bisa digunakan sebagai petunjuk sama sekali. Di malam tahun baru 1963, Brady dan Myra berkendara ke Cedarworth menggunakan Tiger Cup milik Brady. Di sebelah kuburan John, Brady mengangkat botol whiskinya ke arah bulan purnama dan berteriak, "Untuk John!" Brady dan Myra merayakan kematian dan liputan hilangnya John di Cedarworth Moor. Terus ikuti perkembangan kasus Myra dan Brady minggu depan hanya di Cookies, channel kasus kriminal 10 menit.